salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Afandi dan ini rekan sejawat saya, Om Himawan ya, Om Himawan. Halo teman-teman. Oke, kita berdua adalah advokat yang berdomisili di Bandung. Kira-kira kita hari ini mau bahas apa nih, Om Himawan nih? Tentang yang ringan-ringan aja, nggak usah yang berbobot gitu kan. Sebelum perkenalan ya. Iya, sambil perkenalan aja gitu. Kayaknya yang lagi rame 2020-2021 ini kayaknya perceraian ya. Perceraian ya. Ya, bro ya. Perceraian. Tapi perceraiannya di pengadilan agama dulu tinggal. Oh, khusus muslim ya, Ya, muslim. ya, khusus agama Islam. Jadi mau apa dulu nih? Mau syarat formalnya apa gimana? Kayaknya kita lebih Atau ke syarat perkaranya? formalnya Oh, syarat formalnya dulu ya. Karena orang-orang tuh masih banyak yang ingin tahu apa sih syarat-syarat untuk mengajukan perceraian. Gugatan cerai atau permohonan cerai Ya, ya. gitu. Sebenarnya sih gampang ya. Cuman yang agak rumitnya mungkin pada saat bikin surat gugatan itu mungkin perlu orang yang memang berkompeten di dalam hal itu gitu. Ya. Pertama mungkin bisa dengan bantuan posbakum atau mungkin bisa dengan bantuan dari advokat itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita runut dari awal tentang alur mulai dari pendaftaran sampai nanti putusan dan terbitlah akta cerai. Pertama persyaratannya mudah, kita siapkan KTP, kemudian buku nikah suami istri, kemudian kartu keluarga untuk mengetahui apakah yang bersangkutan atau penggugat sudah punya anak atau belum. Kemudian bukti-bukti nanti akan dilampirkan. Nah, sebelum itu sebetulnya ada tambahan lagi, yaitu surat gugatan tadi. Nah, kalau misalnya memang sudah paham untuk membuat surat gugatan, boleh dibuat sendiri, tetapi nanti akan terganjal dalam proses pendaftaran. Oh, karena pendaftarannya online ya sekarang. Online, ya? harus e-court. Nah, itu ya. Berarti harus tetap lewat posbakum atau lewat advokat yang sudah mempunyai akses e-court. Gitu. Ya. Kalau kita advokat sudah punya kan Ya, dia. masing-masing kita sudah punya itu. Oke, kemudian ini kita ngomongin syaratnya dulu ya. Kita belum ngomongin materi daripada gugatan atau surat kuasa segala macam. Nah, kalau misalnya melalui advokat ya tentu saja nanti kita akan buatkan dulu surat kuasanya seperti biasa. Kemudian kita buatkan gugatannya, kita daftarkan dengan persyaratan yang tadi di e-court. Dan nanti akan ada pemanggilan untuk sidang pertama. Gitu. Sidang pertama itu panggilannya tergantung dari domisili atau daerah dari penggugat dan tergugat itu sendiri. Dihitung dari kecamatan, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan. 1 bulan itu sih rata-ratanya untuk ini ya, untuk luar provinsi ya. Oh, provinsi ya. Antar provinsi ya. Gitu. Kalau dalam kota sendiri? Kalau dalam kota 2 minggu ya biasanya, walaupun misalnya penggugatnya gugatan itu diajukan di PA Soreang seumpamanya, tapi tergugatnya ada di PA ada di domisili Kota Bandung, itu 2 mingguan lah biasanya. 2 mingguan ya. Kak Mandi, sekarang kita mau berbicara tentang putusan Versteg atau gugatan dengan perlawanan dulu nih? Kita coba bicarakan Versteg dulu aja, Himawan, karena kemungkinan teman-teman sekalian tuh masih pengen tahu nih apa sih istilah Versteg itu tuh, ya kan? Gitu. Jadi saya rasa kita mulai dari Versteg dulu. Versteg ya. Nah. Jadi Versteg itu adalah putusan pengadilan dikarenakan pihak lain tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil dengan patut oleh pengadilan gitu. Oke. Jadi memang prosesnya dia lebih pendek. Lebih pendek ya. Oh, jadi si pihak tergugat ini tuh sudah dipanggil secara patut oleh pengadilan, tapi si tergugat ini tidak datang gitu ya. Tidak hadir. Tidak hadir ya. Jadi muncullah atau jadilah produk putusan yang dinamakan Versteg gitu ya. Ya, betul. Oke, siap. Nah, kalau misalnya Versteg itu sebetulnya sangat mudah ya, Bro Andi ya. 3 kali hadir juga biasanya sudah langsung diputus. Artinya sidang pertama biasa agenda pemanggilan tergugat atau termohon,
atau kita biasa panggil T ya, Randi ya, pemanggil agenda pemanggilan T. Kemudian apabila tidak hadir, nah di sidang kedua ini biasanya kalau memang dipastikan tergugatnya tidak akan hadir, kita bisa langsung ke agenda saksi dan bukti. Saksi dan bukti. Ya, saksi dan bukti. Oke. Ya. Jadi di hari yang sama juga bisa langsung dilakukan putusan. Langsung ya? Langsung putusan. Jadi pada saat si yang penggugat ini menghadirkan saksi dan bukti, di hari itu pun juga putusan juga sudah bisa diketok sama majelis hakim gitu. Bisa diputuskan sama majelis hakim. Dan itu mungkin tidak ada perlawanan dari si tergugat ya? Ya, mungkin tidak ada, karena tidak hadir berarti tidak ada perlawanan dari tergugat. Begitu. Nah, putusan kayaknya udahlah bisa aja gitu ya. Ya. Gitu. Jadi suami istri mungkin sebelumnya sudah berkomunikasi bahwasannya antara keduanya sudah tidak ada lagi kecocokan, kemudian sudah sepakat untuk tidak tinggal bersama, dan suami menyerahkan kepada istrinya ataupun istrinya menyerahkan kepada suaminya untuk mengurus perceraian ini di pengadilan agama tersebut ya. Nah, itu yang kita sebut dengan yang biasa disebut dengan first take. Oke teman-teman, demikian pemaparan kita mengenai putusan first take. Untuk selanjutnya jangan lupa komen dan subscribe. Oke, Himawan ya. Ya betul. Jadi kalau misalnya teman-teman ada ide ingin kita bahas something yang pastinya berkaitan dengan bidang hukum, tulis saja di kolom komentar, jangan malu-malu, nanti kita akan coba membahasnya. Dan kalau misalnya ada kritik, saran, apapun itu, tolong ditulis di kolom komentar supaya channel kita tambah berkembang dan lebih baik lagi. Ya, betul, Om Himawan. Itu aja sih mungkin ya. Siap. Okay. Next sesi selanjutnya adalah perceraian dengan perlawanan mungkin ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.